Nah, udah. Masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 20 Oktober jam 12.00 WIB, Yayasan Bakti Sosial Solidaritas Tambora kembali melakukan santunan kematian untuk kaum duafa atas nama Liong Swan alias Okto, RT 7 RW 5 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora dengan memberikan layanan ambulan gratis, papanisan, papan lanjar, dan semua kekurangan biaya terkait pemakaman almarhum termasuk biaya untuk angkot. Kepada para dermawan dan dermawati yang selalu menyisihkan rezekinya untuk Yayasan Bakti Sosial Solidaritas Tambora, tak lupa saya mengucapkan beribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta kebaikan-kebaikan untuk para dermawan dan dermawati. Woi, adapun kru ambulan yang bertugas hari ini yaitu Bapak Subadi selaku driver dan Bapak Yanto selaku kernet. Kami tak lupa mengucapkan mohon doanya agar diberikan kelancaran di jalan, agar selamat sampai tujuan berikut kembalinya beserta para pengiringnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama kru Yayasan Bakti Sosial Tambora barangkali udah mengantarkan jenazah ini dari Duri Selatan ke TPU Joglo. Alhamdulillah berjalan lancar mulus. Barangkali di perjalanan pulang berkenan, saya sebelumnya atau pelayanannya pulang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak ya. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu proses dari pertama pemandian dan segala sesuatu biaya sampai yang diketuai Bapak Haryadi. yaitu yang berada di Yayasan Sosial Ikhlas Tambora. Tambora. Iya. Yayasan Bakti Sosial Ikhlas Tambora. Kami hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga yayasan ini terus bisa maju dan bisa berkembang. Amin. Dengan segala sesuatu yang pelatihan yang ada ini. Amin. Ya, terutama saya dari anak ranting Kelurahan Duri Selatan RW 5. Amin. Itu sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, semoga yang di luar sana bisa ngirim doa, semoga Amin. arwah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin, amin. Husnul khotimah. Amin, 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 amin. Cukup sekian dari saya. Apabila kata-kata ini kurang berkenan atau kurang pantas di saudara-saudara sekalian, saya mohon diberikan kita maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ketua Yayasan Ikhlas. Waalaikumsalam Pak Adam. Saya ngelihat, bukan dengar sih sebenarnya, melihat ambulan melintas di Pangkalan Bemo. Itu kayaknya ada kepedulian sosial, kayaknya membawa jenazah nih. Kalau boleh tahu itu jenazah siapa ya Pak Ketua? Jenazah Leo Swan alias Okto, warga RT 7 RW 5 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Itu dibawanya kemana itu? Dibawa ke TPU Joglo. Informasinya sih kayaknya itu keluarga yang nggak mampu ya, atau gimana Ketua? Ya emang keluarga duafa juga. Saya dengar informasi juga nih, informasi dari narasumber yang lain, saya dapat berita kayaknya itu keluarga itu ada permasalahan pribadi dengan ketua nih. Itu kok bisa ketua itu bisa membantu begitu ikhlasnya walaupun ada permasalahan pribadi. Kalau dengar menurut informasi sih kayaknya permasalahannya sudah lama ya, itu hampir 12 tahun ya. Kalau boleh tahu permasalahan apa tuh untuk Pak Ketua, masalah dengan almarhum?
begini, kurang lebih 12 tahun yang lalu kan saya membeli tanah, ya, membeli tanah dari kepemilikan Ibu Supiati, ya kan, yang mana tanah tersebut dulu disewa sama orang tua si almarhum ini. Nah, setelah itu berkelanjutan jatuh ke anaknya yang sewa. Nah, surat sewanya juga ada. Nah, surat kepemilikan tanah Ibu Supiati juga ada di Notaris Hadiwinata, dan saya lihat juga di BPN juga udah ada. Nah, terus kemudian menurut keterangan Ibu Supiati selaku pemilik yang sah, ya kan, berdasarkan surat yang ada itu ya perponding, yang bersangkutan sama saudara-saudaranya itu waktu itu ada 4 penghuni. Jadi kalau ditagih uang sewa itu susah, kadang malah kayak setengah sewa dan lain sebagainya. Karena kesal, maka pemilik daripada tanah tersebut akhirnya nyuruh penghuni agar membeli tanah tersebut. Sampai 2 kali jawabannya tidak punya uang. Kemudian yang ketiga, ditawarin yang ketiga bersedia tapi dengan cara dicicil. Nah, karena pihak yang punya tanah ini mau untuk umroh sekeluarga, otomatis kan nggak bisa dicicil. Nah, kemudian karena emang kebutuhan juga udah mendesak, maka ditawarkan kepada saya. Setelah saya lihat surat-suratnya itu ada di Notaris Hadiwinata, emang kepemilikannya sah, begitu juga di BPN, maka ada kesepakatan jual beli terhadap saya, ya kan, dengan harga yang disepakati sekian. Namun untuk permasalahan mengeluarkan penghuni-penghuni tersebut termasuk almarhum ini urusan saya. Nah, saya bersedia. Nah, saya juga mau membeli itu berdasarkan kepemilikan sah. Nah, setelah saya lakukan pembelian, suratnya saya tunjukin, saya datang ke rumah daripada almarhum dan yang ditempatin sama saudara-saudaranya. Waktu itu ada 4 orang, ya kan? Saya malah dimaki-maki. Padahal niat baik saya ke situ cuma memberitahukan bahwa tanah ini udah saya beli. Terkait kalau kalian mau sewa, ya kan, atau mau menempati tanah ini harus izin dengan saya. Nah, tapi saya yang datang dengan baik-baik justru mendapatkan respon yang sangat tidak enak gitu. Saya coba bersabar, kemudian setelah beberapa saat kemudian saya coba negosiasi bahwa tanah tersebut sudah punya saya mau kasih kerohiman. Saya tawarkan waktu itu dari 20 juta kalau nggak salah, ya kan. Nah, sampai akhirnya dimediasikan sama pihak kelurahan sampai nilai 125 juta. Nah, waktu itu malah dari pihak kelurahan, yaitu Pak Lurah, Pak Sekel, dan Pak Wakil Lurah malah dimaki-maki sama penghuni-penghuni itu, padahal niatnya baik dan tidak memihak gitu loh. Nah, saya sendiri selaku pemilik tanah yang sah yang saat itu, ya kan, saya juga diancam-ancam. Nah, jadi ya secara ekonomi saya juga udah rugi banyak, ya kan. Terus secara waktu saya juga udah rugi panjang juga waktunya. Saya juga udah ambil langkah hukum juga, sahabat somasi. Saya pakai penasihat hukum, saya juga udah ambil langkah hukum. Namun sampai hingga saat ini ya belum ada kepastiannya lah. Terus saya berharap waktu sekian lama itu ada niat baik lah dari penghuni-penghuni tersebut. Kan itu tanah saya, meskinya dia sewa.
ke saya ya kan, atau bagaimana lah kan dia nempatin hak saya gitu loh. Itu nggak ada sama sekali. Ya di samping itu nih kan ada permasalahan cukup panjang sekali ya, sampai berjalan 12 tahun ya, permasalahan pribadi. Tapi begitu ada permasalahan pribadi, di sisi lain Yayasan Ikhlas yang ketuanya, yang sebagai ketua Pak Haryadi, dengan pedulinya gitu loh menurut saya, sampai bisa pedulinya walaupun permasalahan ini masalah pribadi, tapi turut untuk peduli, ikut sosial, membantu keluarga almarhum gitu loh, saya kira itu. Jadi udah komitmen kami, komitmen Yayasan Bakti Sosial Ikhlas Tambora itu tidak mengaitkan masalah pribadi dengan masalah yayasan Pribadi ya. Nah, kalau untuk masalah ini kan masalah pribadi, walaupun toh sudah sangat merugikan saya ya kan, tapi ya saya harus bisa kesampingkan. Nah, karena ini yayasan ini kan amanah dari rekan-rekan, dari teman-teman dermawan dan dermawati untuk kiranya dijalankan untuk membantu fakir miskin atau kaum duafa, anak yatim dan kepentingan sosial yang lain. Nah, sedangkan yang bersangkutan saat ini meninggal tuh juga minta bantuan kita, dan kita emang juga tahu ya kan, walaupun toh emang mendolimi saya ya kan. Nah, saya juga udah dirugikan cukup lumayan banyak juga ya. Tapi saya dalam hal ini saya kesampingkan, saya bantu yang bersangkutan. Ya tadi ya alhamdulillah atas permintaan ranting NU atas nama Bapak Udin, ada juga anaknya yang bersangkutan ya kan, nemuin saya minta tolong ya, ada kekurangan biaya pemakaman ya kita berikan, sampai ada sewa 2 angkot untuk pengiring jenazah juga kita beresin, ada kain kafan, ada papanisan, ada papan lanjar, dan layanan ambulan gratis. Ya begitu pedulinya ya, karena dari Yayasan Ikhlas itu memang betul-betul sosialnya sangat tinggi. Dan menurut saya juga Yayasan Ikhlas itu bukan di wilayah Tambora aja, itu di luar Tambora juga kalau saya perhatiin itu sangat peduli, di khususnya Jakarta Barat, Tambora dan khususnya Jakarta Barat. Dan di samping itu juga saya lihat juga banyak sekali informasi Pak Haryadi itu nyumbang ke daerah atau ke kampung gitu ya, untuk membantu para kaum duafa ya. Itu untuk perkembangan, untuk membantunya dengan cara bagaimana tuh Pak, untuk masalah di luar itu Pak, di luar maksudnya di luar kota. Pak Yayasan Ikhlas kan punya cabang gitu ya di Purworejo ya Pak ya. Iya, siap. Itu saya perhatikan itu waduh sangat luar biasa lah sosialnya, sampai ambulan juga memang betul-betul kadang-kadang bawa jemput yang sakit, misalnya dari Antar jemput orang sakit misalnya dari mana, dari Jogja sampai Purworejo, itu kan cukup lumayan gitu, walaupun dengan mobil gratis itu. Saya kira cukup pedulilah untuk Yayasan Ikhlas bukan di Jakarta aja khususnya di Tambora, tapi di luar Tambora itu pun cukup luar biasa. Itu mengenai untuk membantu kaum duafa di luar bagaimana tuh Pak, untuk membantu kaum duafa di wilayah khususnya di Jawa Tengah. Untuk di Purworejo ya kami selain memberikan santunan kematian Ya. juga kita melayani khususnya kaum duafa yang sakit ya, bukan hanya 1-2 desa, udah beberapa kecamatan yang minta tolong kami ya kan, keluar kota khususnya yang berobat keluar kota, ada ke Jogja, ke Purwokerto, ke Kebumen, ke Magelang, Semarang dan lain sebagainya, baik itu ke rumah sakit, klinik ataupun alternatif gitu Pak Agam. Jadi kalau bagi yang nggak mampu kita fasilitasi gratis, bahkan kalau emang kas masih memungkinkan untuk kaum duafa yang mengalami masalah kesehatan, keluarganya yang nunggu di rumah sakit, kita berikan ya paling nggak 300.000 untuk beli aqua. Sedangkan untuk yang lain-lain, pakaian itu tiap tahun Pak Agam. Jadi untuk pakaian itu ya alhamdulillah untuk tahun ini di Purworejo dan sekitarnya itu alhamdulillah lebih dari 5.000 jiwa yang kami bantu untuk tahun ini ya, tahun 2002 ya. Alhamdulillah itu keperduan daripada rekan-rekan dermawan dan dermawati, pengusaha, rekan-rekan yang ada di Tambora.
di Jelambar, bahkan ada juga di Penjaringan. Ya saya kira itu mudah-mudahan nih untuk masalah dengan apa, ada permasalahan dengan almarhum tadi, saya kembali lagi dengan almarhum, mudah-mudahan hal ini cepat selesai Pak. Itu saya harapkan seperti itu, soalnya waktunya cukup ini nih apa, cukup lama, sampai jalan 12 tahun kan menunggu menanti. Mudah-mudahan dengan kejadian bisa membantu, mudah-mudahan dari keluarga almarhum bisa sadar permasalahan ini gitu loh Pak. Amin. Ya, penghuninya tinggal Yeni, ya kan, saya harap Yeni sadarlah itu hak orang, hak saya, ya kan, nggak semestinya ngambil hak orang, menzalimi orang begitu aja, pasti ada konsekuensinya, ya gitu. Tuhan tidak akan pernah tidur, Tuhan akan membalas semua yang akan diperlakukan, baik perlakuan baik maupun perlakuan yang buruk gitu Pak. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik untuk Yayasan Ikhlas. Emang betul-betul sangat peduli lah kalau dilihat dari Tambora, khusus Tambora nih, itu sangat luar biasa, sampai mobil gratis, sampai membantu kain kafan, terus berupa amplop, papan nisan, benar-benar luar biasa. Warga Tambora ada misalnya ada kekurangan kain kafan bisa dibantu semaksimal mungkin. Terima kasih Pak untuk permasalahan ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya segala sesuatunya akan lebih baik gitu, Pak. Amin, amin. Ya, Ya, makasih Pak. Assalamualaikum.